latihan terlebih dahulu. Oh sama ini, kalau Sorizo tuh yang paling aku ingat tau gak Pak? Esme, Grok Timnas. Grok Timnas. Yang dia main di ISF tuh yang nubruk banyak banget. Tapi Uranus ya yang udah di-ban juga. Angela Baxia, serta Fredrin dan juga Hellcurt-nya Mueza. Tuh yang di atas juga tuh ada cheer for your team ya teman-teman ya. Boleh. Boleh. Kalian sikat tuh. Tulis Kalau aja misalkan- Dewa, yang Dewa. Iya, Dewa, Ipos. Divos. Itu nanti akan berpengaruh teman-teman dengan hasil ya dari angkanya. Oke. Dan langsung Cici. Tapi Lunox di respect band loh, Lunoxnya Sokta. Sokta ya, real. HC Real ya. juga. HC sih ya emang beberapa kali kalau kita lihat Dewa lumayan cocok nih dengan playstyle HC roamer ya. HC ini. Oke. Dan langsung dijawab dengan adanya Kimi dan juga Grok Langsung, Bro. gitu, Bro. Ya kan Grok, Langsung. udah. Mereka udah nyaman banget pakai Grok kemarin. Asal-asal tuh bruk bae jadinya. Udah blok baik. Iya. Tapi dari Dewa, kalau ngelihat potensi dari Ray juga nih untuk sekarang. Tapi kalau Ray pakai hero-hero utility, apakah masih oke atau tetap ke assassin aja? Kayaknya habis ya hero utility-nya ya. Kayak Iya, Assassin paling, deh. paling Akai doang ya yang kayak tank Iya. jungler. Lancelot atau Yushin, kayaknya Yushin deh. Oke. Karena kalau Yushin kan buat ketemu Grok masih bisa ngejawab kan. Oh enggak, Haya ternyata. Wow. Dan sebenarnya juga Cici ini masih cukup fleksibel nggak sih? Gak nutup Kemarin- kemungkinan ada di maybe juga kan? Kemarin kalau dari kita lihat ya, beberapa kali kita lihat tuh Hayabusa sekarang gold lanernya fighter juga loh. Iya, nggak melulu tentang Isun Shin yang jadi main carry di jungle ya. Iya, selama Hayabusanya bikin Sky Pierce. Iya. Tapi lapu-lapu yang akan langsung dijawab. Nah ini sekarang karena patch-nya ini ngebuat semua hero bisa digunakan di berbagai macam lane, lapu-lapu golden juga nggak jadi nutup kemungkinan. Iya, Karena beberapa benar. kali kan udah muncul. Benar. Aku ngerasa lapu-lapu gold lane juga ada beberapa kondisi bagus. Kayak kalau misalkan dia lawan yang proyektilnya banyak atau jumlahnya banyak, dia bakal diuntungkan sekali. Ditambah di sini lapu-lapunya juga di early game nggak bisa diapa-apain sama Cici dan juga Hayabusa kalau mau dinakalin di EXP-nya. Oke. Tapi dua band terakhir juga dari EVOS. Bisa tutup ke arah hero-heronya Okta kalau misalkan emang gak mau kena flex, tapi Esmeralda terlebih dahulu. Ataukah Esme juga ya. nanti sekalian band ke arah Alice-nya Soleken. Oh ini dengan ngeband Tara Esmeralda berarti ada pertanda juga sebenarnya lapu-lapunya bakal ke EXP berarti Wah, kan. hadir terus ini. Ada. Hadir terus kayaknya. Embi itu maybe. Maybe. B itu maybe kayaknya. Maybe. Maybe. Udah Maybe. dikonfirmasi. Udah konfirmasi. Maybe. Udah. Mbih panggilannya. Enggak salah orang kok aman. Mbih. Mbi. Kalau Pulung dipanggilnya apa? Mbah, mbah gua mbah. Mbe. Mbe. Mbah. Mbah. Bawain menyan nih sekalian nggak masalah gua. Mbah ya. Tapi Dewa in Expanding Rivers ini punya 75% win rate loh dari 4 kali kemunculannya. Berarti cuma 1 kali kalah aja, 3 kali menang. Berarti Dewa suka rotasi ya. Ya aktif ya. Aktif banget. Nah ini dia Alice yang di band juga. Wow, Loh. Randy Swaylo. Wih, gaya itu gaya ya teman-teman ya, gaya. Gaya, ya. Gaya. Gaya. Itu gaya. Bener, HP-nya jangan dibalik makanya. Gaya itu. Gaya. Emang ngejurus aja. Jurus. Ya. Yuzong. Yuzong juga udah mulai masuk ke pilihan untuk EXP lane sekarang loh. Apapun hasilnya, terima kasih bos baik. Oh iya karena kemarin kan diajak playoff. Iya loh, ini kan sosok lama juga yang kita Sosok lihat. lama. Sosok lama yang kita lihat. Iya makanya. Dulu, Ini cocok. saya dulu pernah ditanya tuh ada sama BA. Gua dulu BA yang paling overpower siapa? Gua kasih ke Angel. Iya makanya. Udah ini ya senior ya, Senior. senior. Kacau. Iya dari perbedaan tuh Udah senior banget. paling atas gitu ya. Itu dia. Oke, tapi Sun Shin dulu yang diamankan oleh EVOS. Sementara mid lane-nya bakal kemana nih dari Okta dan juga mungkin EXP dari Kin? Terizla kah? Hero yang punya sisi juga gak sih kalau misalkan emang mau shadow pick Arlot? Zuxin. Wow. Yap. Ya Zuxin ya ternyata ya. Dia mau efek chain CC. Dan cicinya akan ditaruh di area gold lane. Lampu-lampu di sini bisa ditaruh dimanapun nih. EXP atau gold pun kayaknya bakal dijalankan. Kalaupun emang mau butuh satu hero lagi, mungkin itu adalah Chow gold lane. Oke. Oh, export. Oh, export. Kembali ya. Wait, exportnya bisa EXP, bisa gold lane. Karena kemarin kita udah lihat loh. Link
atau assassin apapun ketemu sama export di gold lane, dia nggak bisa nge-gank sama sekali. Iya, sudah gitu juga mungkin di match upin ketemu sama Cici. Iya, ini Expo kita bicarakan kemarin di hari Jumat tuh baru ngomong. Iya. Sabtu Minggu keluar. Terus ya. Sabtu Minggu keluar terus. Export ya, oke. Itu fix ya di Erlan berarti kan? Harusnya akan ketemu, karena ketemu Cici juga match upnya lumayan enak gak sih, Bro? Iya lumayan enak. Aha, Biasanya dia cuma ya udah adu sustainability aja. aha. Sama-sama keluar baterai juga kan, yang satu nanti Sama dapat sih. spell fam, yang satu keluar baterai bisa nambah darah. Yo, sudah kalau begitu berarti deretan hero sudah diamankan oleh masing-masing tim. Perebutan posisi untuk berada di bracket terbaik nantinya. Oke. Itulah yang sedang dikejar. Siapakah yang akan memenangkan pertempuran di match yang pertama antara EVOS dan Dewa? Jadi langsung saja EPL Arena, mana suaranya? Oke. Karena ini akan menutup juga ya laga mereka di regular season. Yep. Sampai nanti kita akan ketemu mereka lagi di babak playoff. Tapi ngelihat adanya head to head antara fighter-fighter gold lane ini ya. Sebelumnya kita akan ngebahas dulu dari jadwalnya. Youngblood versus veteran dari Clash of Eras. dia. Wah, number one loh Albert. Jungler Bali nih dua-duanya nih. Okta, hampir saja Okta. Ya masuk akal ya karena Groknya tadi langsung ngeblokade 3 wave minion. Ya mau nggak mau harus maju ya. Ya mau nggak mau harus Tapi maju. ini dia untuk set talent emblemnya juga. Wow, 3 buah Brave Smite yang dibawakan. Dan kalau kita lihat dari pemilihannya Erlan ya, dia pakai emblem tank, ditambah lagi ada Festival of Blood. Ini makin susah buat dimakan sama Ray. Ray kayak dipaksa buat makan EXP ke arah Sorizo. Tapi Sorizo juga tebalnya minta ampun nanti. Oke, sementara sekarang di bagian tengah. Dan pertempuran sepertinya yang akan terjadi kan tidak, santai saja. Santai dulu ya. Tipis-tipis saja dulu. Yap, mungkin kalau ngeliat dari targeting Ray, ini bakal ke Albert ataupun Rondel. Tapi sejauh ini bakal ngebuat dari gold lanernya sama-sama sustain dan pastinya susah banget di geng nih bro. Tuh itu dia anti gank jadinya kan. Fighternya kuat-kuat, tebal-tebal semuanya. Oke, tapi melihat lagi bagaimana poros mid lane yang masih coba untuk dimaksimalkan. Walaupun tadi pagi-pagi udah ada flicker yang ke-trigger dari Okta ya. Kaget. Sakit ya tadi. Kaget pisan kita ngeliatnya. Ya soalnya kalau kita ngomongin soal sidelines EVOS, mereka yang paling sering bikin first blood kan by the way. Ya sekarang kalau mereka yang hampir kena first blood agak bahaya juga nih dalam keadaan yang dimana mereka butuh lapu-lapunya di setup turtle nanti. Oke, lapu-lapu. Yang penting banget kebetulan juga Expanding River telah memanggil. Ini nggak nutup kemungkinan dari kedua belah gold lanernya nanti bisa join the fight. Tapi sekarang Kin, menerap baju dan Kin berhasil mendapatkan Lasukara dari Sorizo dengan vengeance yang begitu baik loh bro. solo kill yang dilakukan juga gak berhenti pressure-nya. Yap, sementara itu sekarang tempat yang berbeda Ki masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan memiliki flicker. Harus dikeluarkan tapi Okta kembali bersama dengan Kim mendapatkan 1 poin kill tambah di tempat yang berbeda. Curi. Ray mendadak hadir guna untuk bisa mencuri tadi karena satu orang sebab yang akan dimiliki Albert, tapi di tempat yang berbeda lagi. Ada Mueza masih berjuang sendirian tapi Okta hadir guna memberikan sebuah perbedaan tapi satu terakhirnya Mueza. Mueza selamat. Mueza selamat ya atas bala bantuan juga dari Okta yang hadir untuk mengusir mundur Rondel. Tapi wah, Ketemu. Oke, tertangkap basah seperti ada final slash. Satu persatu. Sorizo? Apa yang terjadi? Tectonic Charge tadi berubah Sky dan Kim. Harus segera diberhentikan tapi ada 2 orang yang mendadak terangkat. Wow, ini intensitasnya tinggi banget bro. Iya, agak-agak ini ya, agak adu otot ya jatuhnya ya. Wah, Buset. Wow. Terakhir, Semua. terakhir ya. Terakhir. Talent Terakhir. prediction. Kalau ke Terakhir. satu suara semua, curse biasanya. Iya. Balikannya tuh pasti tuh. Biasanya kebalikannya nih kayak gini nih. Tumben ya. 20-21, 20-21. Tumben. Tumben banget. Lah kompak. Iya. Oke. Tapi ini juga terlihat bagaimana Dewa nggak nurunin agresivitas mereka. Terutama untuk Ray. Dia udah beberapa kali dapetin pencurian ke arah jungle-jungle dari EVOS. Terutama yang mahal tadi di orange buff-nya bro. Ya di orange buff dapat terus nge-kill Albert juga. Perbedaan gap goldnya langsung 500 antar jungler. Oke, sementara di tempat yang lain lagi. Mau tidak mau, Last Insanity harus di-pop up. Guna untuk bisa menyelamatkannya, namun Sorizo kembali terancam. Wah, ini, Mau solok lagi kayaknya. ini Solikin galak banget ya bro. Makanya nggak mau dikasih rem kayaknya ya. Tapi ya melihat dari gold lane-nya juga yang bakal kena pressure agak susah sebenarnya buat Erlan. Kayak dia dipaksa untuk tidak hadir di area turtle-nya. Padahal balik lagi, EVOS butuh banget nih kehadiran dari double fighters-nya. Nah ini nih, tidak ada Piraga Armor. Apalagi akan menyelamatkan pergerakan dari Erlan. Tapi Erlan masih berusaha untuk bisa bertahan di dalam auto taring ada di bagian bawah dan mereka. Masih bertahan sejauh ini, malah Mueza aja.
harus menjadi orang terdepan. Tapi sejauh ini, apakah dia bisa bertahan? Dan tidak, ternyata Mueza di crack bisa-bisa final slash yang masuk. Kinya down, 1-1. Yap, Sorizo juga sebenarnya terlambat untuk hadir ya untuk ngebantuin teman-teman yang lain. Tapi Mueza bener-bener nahan banget semuanya. Dia nggak mau ngeluarin Avatar of Guardian juga. Dia Ternyata. benar-benar kayak nahan doang ya. Dan sekarang maybe yang mendapatkan turtle untuk Dewa. Jadi ya dari awal Buset. kita udah bisa melihat dominasi yang tidak berhenti sepertinya. The War Axe juga. Dan dia pun bikin ke arah Warrior Boots. Jadi walaupun match-up-nya yang bisa dibilang gak 100% menang banget nih dari X-Borg kan. Ternyata ada beberapa dampak kayak maybe-nya mainnya sabar, nungguin momentum. Ketika Airline yang nge-clear, dia targetnya ke hero. Jadi ya balik lagi, wajar banget maybe secara laning dia bisa memenangkan match-up-nya walaupun secara hero-nya dia kalah di sini. Yap, dan Kin sekarang terjebak. Ada satu barir tadi udah langsung dikeluarkan, akankah mereka melakukan semua tindakan balasan, namun sejauh ini Kin sendirian. Benar-benar mengacak-acak area pertahanan di depan yang lain, maybe. Dikeroyok pula, bisakah Kin bertahan? Masih ada Kin yang benar-benar galak. Pulang Kin, ingat pulang Kin. Ini adalah hero debutnya juga di MPL ID ya. Dengan modal Fury Hammer tapi ditabrak. Wah, Ray lagi sekarang benar-benar diancam. Satu area yang ada dimiliki oleh Hivos, namun Tectonic Jazz tadi membuat sebuah perbedaan Solikin. Final slash yang menggagalkan kepulangan dari Ki. Bahkan untuk sekarang Sorizo masih bertahan tapi tidak untuk Ki. Waduh, itu bener-bener flicker final slash-nya. Targetingnya bagus banget juga, walaupun Indian kini harus tumbang. Tapi hati-hati, terlalu lama di area top lane ini ngebuat dari maybe-nya tadi struggle, kena gank. Dan bahkan outer turret-nya udah dikantongin sama EVOS sekarang. Ya karena EVOS tahu ya kalau misalkan maybe dibiarin aja bakal jadi ancaman nanti di late game. Dan sementara itu di bagian top lane emang buying time yang berhasil dilakukan. Ngebuka ruang buat Albert dapetin bottom turret juga. Sebenarnya lumayan ngimbangin sih EVOS temponya. Jadi nggak kalah. Dan sekali lagi ya, kalau misalkan Albert nanti dapat Endless Barrel, dia bisa join fight dan bahkan bisa memenangkan fight-nya. Oke, dan Ki kembali mendapatkan ancaman. Begitu banyak damage masuk ke dalam tubuhnya Ki. Kembali terkena. Bahkan ada satu final slash tadi membuat Rondel terancam. Sejauh ini ada satu Avatar Guardian mencoba untuk bisa mengejar ke arah Rondel, tapi Rondelnya pun masih bisa selamat. Ada satu lagi traction pull langsung dikeluarkan pula. Muezanya kehilangan cukup banyak SP. Last Insanity meledakkah dan selesai. Selesai Mueza walaupun turtle-nya belum bisa didekati oleh pemain dari EVOS. Yap, itu hanya beli waktu aja ya dari Muezanya untuk Ray bisa nge-secure ke arah turtle-nya. Tapi ini intensitasnya tiba tuh, Ray. Ray? Wah, gak udah ternyata. Masih dikejar loh ya ternyata. Hah? Ini fight-nya panjang banget dan seperti apa yang Profesor KB katakan. Membawakan ke arah fighter gold lane dengan Hayabusa sebagai main carry mereka juga. Sky Piercers lah menjadi jawaban item kedua dari Ray. Alternatif dari gameplay yang sekarang bisa diimbangi dengan menggunakan Nishinshin plus fighter ya. Jadi Hayabusa tetap bakal jadi hyper carry-nya. Dan akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas sapu-sapunya nanti. Yang bakal bersih-bersih, yang bakal mendapatkan poin kill banyak. Final set kembali bisakah bertahan untuk kali ini Ronda berada di dalam satu area begitu berbahaya. Bahkan sekarang pergerakan dimiliki oleh Octapu tidak tentunya membuat Ki harus selalu terangkat. Waduh, ini Soktanya menyebalkan sekali ya. Diangkat, disenterin semuanya dan kombonya makin yang punya juga damage bro. Ya makanya jalannya bareng berdua terus kan nih EXP mid. Kayak Mueza dari tadi itu nge-backup aja kalau misalkan emang kinnya digas, dia bakal ada buat nakut-nakutin. Jadi EVOS kayak nggak berani juga buat ambil tindakan untuk ngebalesin trade-nya karena lihat dari segi goldnya juga lumayan jauh. Benar dah ini. Tuh di trigger doang kan? Oh, udah Ini disengage. Arlot rasa Lancelot lihat ya. Ngedes terus hari-hari. Tapi Kinnya juga sekarang udah punya Rose Gold Meteor nih. Dia bakal makin sustain lagi Wah, sebenarnya. perbedaannya tuh coba lihat. Iya kan, antar individunya udah mulai berasa dan Sorizo aja baru dapat satu item, baru selesai dengan Dreadnought juga. Mas terlalu jauh sebenarnya buat mengimbangi Kin. Ini mana Kin udah selesai dengan Rose Gold dan juga Oracle. Jadi secara spell fam yang bakal didapatkan itu akan sangat deras sekali rasanya ketika dia bermain dengan Vengeance. Oke. Tapi, wow, Yang final slash kembali mendapatkan karena satu player. Pertempuran kembali terjadi di area mid. Apa yang akan terlihat? Karena Octanya pun masih sempat untuk bisa mundur lagi ke belakang dengan satu Vincent Bacon yang dimilikinya sekarang. Last Sanity belum juga terlihat di dalam area tersebut. Tapi Ray masih bolak-balik dengan Quad Shadow yang miliki. Tidak ada yang tumbang sejauh ini. tidak ada yang tumbang, hanya ada pertukaran dari resort. Tapi lihat top lane ini udah kedorong dengan adanya wave minion dari Dewa. Inner turretnya sekarang berhasil dihancurkan. Dan ngebuat dari Dewa punya kesempatan untuk bisa mengeksekusi ke arah Lord. Apakah akan ada kontes karena Ki mencari informasi? Dan Ki ketinggalan, Ki terlalu masuk, Ki terlalu dalam hingga membuat
Kinya pun hilang. Oktanya pun masih selamat. Masih sebelum bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi Kin dan tempat yang lain langsung mereka bisa pisah. Lordnya berhasil diambil. Ada patch diaktifkan. Sisa nitip pula meledaklah sesaat lagi. Diketok dan maybe lejap seketika. Tapi Shadow Kill akan membuat sebuah perbedaan. Dan membuat Erlan down. Wow, EVOS mengalami kerugian yang banyak banget. Mereka kehilangan 3 pemain, mereka juga kehilangan dari Lord yang diambil oleh Dewa untuk saat ini. Tapi yang udah dibahas di pregame, kadang suka ada gerakan-gerakan yang mengerikan nih di middle to late game. Ya, tapi itu best thing yang bisa didapatkan sama EVOS nggak sih? Kayak itu cuma trade aja yang bisa didapatkan secara nggak langsung karena Dewa fokusnya ke Lord, EVOSnya bisa fokus ke orang. Dan ketika fokus ke orang, mereka juga nggak yang setengah-setengah. Mereka full overcommit. Jadi dengan trade ini setidaknya Lordnya nggak bisa diutilize dan Dewa cuma bisa maksain sampai dengan outer turret aja untuk didapatkan. Untuk di bagian top lane, pasif masih ada. Jadi kayaknya Lordnya bakal jadi Lord yang lewat begitu aja. Harusnya ya, fokus dari Dewa juga sekarang lebih memilih untuk ke tengah dulu, mau coba dobrak outer middle turretnya. Upaya pencurian karena purple buff masih belum berhasil dan EVOS sekarang mereka berbondong-bondong dengan 5 pemain mereka. Mereka nempel semua dan membiarkan terlebih dahulu Lordnya di arah top. Ya karena Lord di bagian top aman ya, masih ada pasif dari base turret. Mereka emang pengen banget buat mempertahankan innernya dulu di bagian mid. Mereka nggak mau kehilangan inner midnya. Penasaran nih ngeliat nih. Solikin mau bikin momen apa lagi nih? Solikin ya. Iya. Tapi inner middle turretnya masih bisa dipertahankan. Masih ya besting lah ya yang bisa didapetin sama EVOS juga walaupun outer middle-nya ini udah mulai dihancurkan juga. Dan akan seperti apa lagi upaya dari Dewa untuk bisa menciptakan momentum karena crowd control yang mereka miliki ini cukup banyak. Ya. Ini Ki ketinggalan kan jauh banget ya levelingnya. Makanya deres banget damage yang masuk loh. Berasa lah pelan-pelan ya. Kena poke. Apalagi kombonya kan Okta sama Kin dari tadi. Dan yang belum kelihatan actionnya maybe sebenarnya. Belum ya? Iya belum. Kalau misalkan maybe-nya udah pegangin belakang nih, kayak pegangin Albert, pegangin Roundel. Ini EVOS mau nge-damage-nya dari mana? Dia cuma bisa nerima damage tanpa ada kalkulasi balasan. Oke. Tapi ya kalau kita lihat juga di sini Mueza bener-bener selalu bisa jadi frontliner Anut. Yap, dan itu dia ada serangan lagi akan langsung dilakukan sementara Albert yang posisi masih jauh di bagian belakang tapi mereka terlihat ada Lassen Sanditi di dalam satu ring membuat Mueza pun down. Wah, Mountain Shocker juga yang on point ya. Satu buah counter initiate yang dilakukan oleh Ki. Itu menjadi sebuah jawaban untuk EVOS bisa mengembalikan keadaan dan dapetin kesempatan. Melakukan aksi comeback nih, Prof. Wah ini kalau kita lihat ya, tadi sebenarnya dari Dewa makan depan. Ya. Kayaknya bukan menjadi solusi yang bagus deh. Lihat Grok, lapu-lapu, X-Borg. Kayaknya bukan tipikal hero yang bisa di-instant kill. Apalagi dalam keadaan mereka punya item defense seperti ini. Ada Antik dari Sori Izo. Terus kita bisa lihat juga ada Brute Force dari Erlan. Dia juga punya Mystic Container, tambahan Spell Fam lagi. Sehingga Lordnya malah bisa dikendalikan sama EVOS ketika mapnya bisa dikendalikan seperti ini juga. Apalagi ada Mountain Shocker. Ya, visionnya bakal lebih luas juga. Cuman Dewa nggak akan tinggal diam. Mereka sudah membuat lane bawahnya juga menang. Oh, Erlan. Kayak Erlan kehilangan Viraga Armor masih bisa selamat sejauh ini. Yap, karena kalau kita lihat dari Erlannya juga belum ada Immortal ya. Buat Yap. bikin dia lebih sustain. Nah, pergerakan dari Kin dibalaskan. Ada satu Break Fighter tadi pada ada Sorizo. Maju ke terdepan. Ada apa terbuat dia tadi yang menghalau lagi pergerakan pemain di pos ada di bagian belakang yang membuat untuk kali ini Abed dan juga Sorizo lejap seketika. Erlan Bejuso hanya menyisakan Rondel sendirian bersama dengan Eki. Mereka mau tidak mau dipaksa bertahan. Dan itu adalah jawaban pertanyaan maybe-nya yang akhirnya bisa megangin lini belakang, Bro. Iya kan, udah kelihatan. Karena kalau misalkan maybe makan depan, buat posisi kayak gini, ini udah jadi job desk-nya Okta sama Kin aja udah biarin gitu kan. Mereka mau end kah? Mereka Iya. nggak, Lord? Oke, masih ada Wow. 5 detik lagi sebelum Sorizo bisa kembali respawn. Oke. Base turret aja ternyata ya. Iya. Mereka pengen ngasih pressure di lane jauhnya. Tujuannya biar nanti EVOS tetap overthinking sama bottom lane. Sementara Lordnya bakal coba buat mereka kuasain. Tapi punya EVOS, mereka nggak bakal diam. Ya pastinya ya, udah lengkap juga sekarang 5 pemain dari EVOS untuk siap melakukan kontes. Karena mereka juga punya hero momentum. Ki yang akan diandalkan nantinya untuk bisa menangkap terutama Ray yang punya Retribution. Nah, Tapi ketahuan tuh. masalahnya ngelihat dari Grok ini bukan sisi pasti yang bisa nge-instant lock seorang assassin gitu, Bro. Iya, udah pasti. Kalau kita ngomong soal Grok ya, apalagi targetnya adalah Ray. Ray juga kayaknya nggak bakal mau muncul deh sebelum ada tectonic charge. Makanya harus hati-hati banget buat Ki. Dia harus simpan banget ultimate-nya. Munculkan di momen yang tepat, apalagi EVOS butuh banget satu momen untuk bisa ngebalikin keadaan. Yap. Sementara
Biara dari Lord, 5 melawan 5. Wave minion di landing hijau cukup jauh. Masih menjadi sebuah ancaman. Nah itu PR-nya ya. Rencana dari Dewa adalah dapetin base turret aja. Iya, Show. Albert show tuh, Albert muncul. Udah langsung dicepetin ini. Apa yang akan terjadi? Ginga belum ada momentum yang tercipta. Sementara sekarang, coba lihat. Ada pergerakan tadi dari Moiza untuk maju teknologi chance lanjut di bawah kapula. Pertempuran yang tepat di dalam satu lorong sempit pula. Moizanya down. 1-1 sejauh ini. Dan mereka masih tetap ngotot untuk bisa mendapatkan Lord. Yap, dan Dewa juga tadi mereka lebih pilih untuk cari team fight-nya dulu ya. Terutama lumbangin Karaki, tapi 1 untuk 1. Lordnya masih bisa dikuasai oleh Dewa. Dia benar Brave Fighter, benar lompat lagi ke arah terdepan. Bahkan sekarang, Lasit Sanditi, mereka gagal mendapatkan Lord hingga membuat Erlan terjebak di pusat dari area defensif dan juga serangan yang dibangun bersama oleh Dewa. Albertnya down, Rondel ingin pulang, tapi Rondel terjebak di dalam shadow kill yang menyakitkan. Retribution plus triple kill. Dewa, mereka berhasil untuk bisa menyisakan Ki sendirian. Dan mampukah untuk bertahan? Sulit sekali untuk Ki bisa bertahan dengan wave ini, tapi Tekon di chance jadi kok bulan lagi. Meregang nyawa, game yang pertama milik Dewa. Dewa